Tuhan. Ya, seed time and harvest. Katakan, seed time and harvest. Ya, saudara tidak boleh jenuh. Saudara tidak boleh bosan untuk mendengarkan seed time and harvest. Karena firman Tuhan berkata, tidak akan pernah berhenti musim menabur dan menuai. Dan akan terus menerus ada. Selama bumi ini ada, maka musim itu akan ada terus menerus. Amin. Ya, saudara, di dalam perjalanan kita walk in habitual fellowship with the Holy Spirit, itu masuk di dalam musim menabur dan menuai. Menabur, menuai, menabur, menuai. Banyak sekali pengajaran dari Tuhan tentang seed time and harvest. Ya. Kalau saya mau buka semuanya banyak, tetapi saya mau bergantung kepada Roh Kudus. Apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita? Mungkin saudara semua sudah sering kali mendengar banyak sekali pengajaran-pengajaran, ya, dari hamba Tuhan di mana saja, menabur, menuai, menabur, menuai. Ya, banyak sekali. Tetapi saya bertanya dan berdoa, dan Tuhan dengan pengajaran musim menabur dan menuai ini pun Tuhan sudah ajarkan sejak saya menerima Tuhan 2001. Tapi dengan berjalannya waktu, ternyata Tuhan bongkarkan lebih lagi. Tuhan buka lebih lagi. Bukan hanya sekedar menabur benih begitu saja. Bukan hanya sekedar membagikan apa itu materi atau segala macam. Tapi lebih daripada itu Tuhan bongkar dan Tuhan bawa masuk ke dalam suatu kedalaman-kedalaman yang luar biasa. Dan saya hanya ingin membagikan kepada saudara. Ya, apa yang saya terima, saya selalu ingin membagikan kepada saudara. Ya, kalau kita kemarin saya sudah sampaikan tentang ada 3 macam benih. Ya, ada 3 macam benih. Yaitu benih yang pertama adalah firman Tuhan. Firman Tuhan. Saudara harus catat yang penting 3 macam benih ini, ya. Firman Tuhan itu adalah benih yang dasar, fundamental dan terutama. Kemudian yang kedua adalah manusia. Benih yaitu manusia, anak-anak itu adalah benih, ya. Yaitu saudara dan saya adalah benih. Anak-anak semuanya adalah benih. Manusia yang pertama itu adalah benih yang Tuhan taburkan. Itu adalah benih. Dan yang ketiga adalah materi. Materi itu adalah benih. Materi ini bisa uang, bisa benda, bisa apa saja, semua yang bersifat materi itu termasuk adalah benih. Ya, tidak ada benih lain, hanya 3 macam ini. Karena ini semua benih ini, sekalipun materi, sekalipun uang, benda, apa kata properti atau segala macam, semuanya 3-3-nya ini berasal dari Sang Penabur itu, yaitu Tuhan Allah Bapa. Selama ketika bumi ini masih kosong, Tuhan Allah Bapa sudah menabur firman-Nya. Ya, saya ulang terus karena itu sebagai dasar. Dia menabur dari kosong, dia menabur dengan ucapan firman-Nya yang keluar dari mulutnya. Firman-Nya itu adalah dia sendiri adalah firman itu. Dia sendiri adalah firman itu, dia sendiri adalah benih itu. Nah, itu dia bagikan, dia utarakan, dia ucapkan. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Dan itulah permulaan dari penciptaan tentang dunia. Saya tidak perlu mengulang lagi tentang hal tersebut, penciptaan tentang bumi. Semuanya saudara pasti sudah tahu dan jelas sekali. Tetapi itu mungkin saudara tidak memahami bahwa itu adalah benih. Saudara pikir benih itu adalah seperti uang. Pertama kali mungkin saudara nangkapnya seperti itu. Oh, dikatakan kalau ada hamba Tuhan berkata menabur, oh berarti itu memberi persembahan. Bukan hanya itu. Itu salah satunya. Tapi yang terutama adalah yang seperti dilakukan oleh Tuhan Allah Bapa. Dia menabur apa? Bukan siapa-siapa yang dia tabur, dirinya sendiri. Yaitu firman Tuhan itu yang dia tabur. Berarti Allah Bapa itu adalah benih itu.
Ya, benih yang utama itu adalah Allah Bapa itu sendiri. Dia taburkan lewat apa? Keluar dari mulutnya, keluar dari hidungnya, nafasnya, itu ditabur. Saudara, kita sudah menerima taburan benih nafas ilahi dalam kehidupan kita. Mau dia orang percaya atau tidak, mau dia jadi orang Kristen atau Katolik atau Islam atau Buddhis atau ateis sekalipun, dia sudah menerima benih ilahi itu, yaitu nafas kehidupan. Masalahnya mereka tidak menyadari bahwa mereka sudah menerima benih tersebut dari Tuhan Allah Bapa. Dia pikir mereka hidup dari orang tuanya yang melahirkan. Memang proses kelahiran kita semua seperti itu. Setiap orang lahir keluar dari rahim ibu kita. Itu proses kelahiran. Tetapi bisa ada di rahim ibu itu dari mana? Benih ilahi. Yang dikandung dari mana? Dari ayah dan ibu berhubungan. Tapi itu dari mana benih asalnya? Kalau tidak dari Tuhan. Nah, itu semua adalah firman. Sehingga kalau kita menyadari hal ini akan memudahkan bagi kita untuk menaiki jenjang yang saya buat di diagram itu. Manusia yang hidup dalam daging, manusia yang hidup dalam roh, dan manusia yang hidup oleh roh. Itu saudara bisa mudah naik ke sana. Kalau engkau sudah menyadari sejak awal engkau adalah menerima benih ilahi tersebut, maka mudah. Tapi kalau engkau sadar, aku ini ada karena dari ayah ibuku, daging. Kemudian ketika melihat ayah ibu kita karakternya jelek, misalnya seperti itu ya, sifatnya jelek. Oh, jadi kalau aku berbuat jelek, berbuat jahat, ya sudah wajar. Orang tuaku jelek. Jadi akhirnya engkau hanya hidup di dalam daging terus. Oleh kurangnya pengetahuan tentang firman Tuhan, membuat orang itu binasa. Kalau firman Tuhan dimengerti yang benar dari Tuhan, tidak akan membuat orang itu binasa. Firman Tuhan yang sesungguhnya adalah Allah Bapa itu adalah benih itu sendiri dan ditaburkan kepada manusia pertama, Adam dan Hawa, yang sampai turun sampai saudara dan saya dan seluruh manusia yang ada di dunia ini. Itu dari benih ilahi. Cuman dicuri pengetahuannya, dicuri firman itu. Dicuri oleh siapa? Oleh iblis sejak awal. Sehingga knowledge, pengetahuan tentang keilahian, knowledge, pengetahuan tentang benih itu, the seed itu, the word of God itu dicuri. Sehingga mereka ini menjadi buta dan menjadi white, menjadi liar. Sehingga mereka melihat orang semua ini langsung seperti mau diterkam, mau diinikan, dimakan, mau jadi berkuasa. Karena apa? Kurangnya pengetahuan tentang firman Tuhan. Kenapa kurang? Yaitu dicuri. Dari awal kita lahir, saya lahir dari Kristen. Dari orang tua saya memang mami Kristen. Kasih pengetahuan firman, ya kasih ajak ke gereja segala macam, sekolah di Kristen. Tetapi tidak membuat diri saya mengerti tentang firman Tuhan. Karena masih hidup dalam daging. Nah, ini pengetahuan tentang firman Tuhan adalah benih. Itu memudahkan bagi setiap kita untuk naik cepat sampai hidup oleh roh. Selagi kita, meskipun kita masih di bumi ini, saudara dan saya tetap bisa hidup oleh roh. Kalau saudara mengerti, berarti di dalam dirimu ada benih ilahi itu. Senggol kanan kiri. Di dalam lu ada benih ilahi loh. Di dalammu ada benih ilahi loh. Jangan lupa itu. Ya, bukan hanya benih dari orang tuamu saja, tetapi ada benih ilahi di dalammu. Itu yang penting untuk disadari. Kalau kita sadar bahwa di dalam kita ada benih ilahi itu, kita nggak akan hidup seenak sendiri. Saya waktu berbuat dosa, saya tidak menyadari tentang hal tersebut. Karena tidak ada yang memberitahukan hal ini kepada saya. Tidak ada yang mengajarkan tentang pengetahuan benih ilahi ini kepada saya. Sehingga saya hidup seenak saya sendiri. Mau berdosa seenak saya sendiri. Suka-suka saya, ini hidup-hidup saya. Karena saya
tidak mengetahui ternyata di dalam saya ini ada benih ilahi. Nah, itu membuat saya binasa dalam dosa. Puji Tuhan, saya bersyukur karena Tuhan tetap mengasihi saya, mengasihi saudara semua, sehingga kita ini dicari lagi. Kita ini dicari lagi untuk mengetahui lagi asal usulnya kita. Ya, saya mengalami turning point itu ketika 2001, sehingga saya mengetahui siapa saya sebenarnya, asal usul saya siapa. Bukan hanya dari orang tua saya, ternyata saya itu ada bukan hanya karena kedua orang tua saya saling mengasihi, mencintai, kemudian berhubungan intim dan menghasilkan saya. Tidak lebih dari itu. Yaitu karena apa? Sudah ditentukan oleh Allah Bapa itu terjadi benih itu pada tahun 1967. Sudah terjadi. Walaupun dari sekian lama waktu setelah itu hidup seenaknya sendiri, tapi sudah ditentukan ini benihku. Jadi saudara catat itu dalam kehidupan saudara. Tahun berapa benih ilahi itu ada di rahim ibu saudara. Itu bukan main-main, itu bukan sekedar because they're falling in love and then make love something like that, terus jadi kita. Enggak, karena kita sudah ditetapkan, sudah ditentukan, benih ilahi itu sudah ditentukan. Demikian juga ketika Tuhan menabur benih itu lagi, karena yang lama yang dia tabur di Adam itu sudah binasa semuanya, sudah dibinasakan. Dia harus lagi ulang lagi, yaitu lewat seorang yang bernama Abraham. Diulang lagi penaburan benih itu. Bapak ini tidak pernah berhenti menabur sampai hari ini, saudara. Sampai hari ini terus dia mengucapkan firman, dia melontarkan firman, menabur firman, supaya firman itu tumbuh, supaya benih dari dia itu tumbuh di bumi, tidak pernah berhenti. Dan dia menaburkan itu ke Abraham. Sudah saya siarkan yang kemarin, tapi saya ulang lagi. Ketika Abraham, ya, di mana? Di dalam rumah orang tuanya. Abraham masih di rumah orang tuanya. Ya, itu benih sudah ditaburkan oleh Allah Bapa. Dari Kejadian 12, itu Abraham masih di rumah orang tuanya, di Ur Kasdim. Tapi Tuhan sudah berfirman, berarti dia sudah menabur benih saat itu. Keluar kamu, setelah ditabur, kamu akan kujadikan bangsa yang besar. Kamu akan kujadikan bangsa yang besar, keturunan yang besar. Aku akan membuat kamu menjadi bangsa yang besar. Dan aku akan memberkati kamu. Berkat daripada Tuhan ini lengkap, saudara. Ya, lengkap berkat. Kalau Tuhan berkata, aku akan memberkati kamu, itu lengkap banget. Oleh karena itu seperti apa? Saudara, kalau kita beribadah, jangan pernah keluar dari ruangan sebelum ada doa berkat disampaikan. Walaupun dari hamba Tuhan yang biasa saja, tapi dia adalah menjadi saluran berkat daripada Tuhan. The blessing of the Lord itu amazing. Dan berkat itu memang tidak kelihatan. Tidak dilempar, Tuhan berkati itu sini dilempar uang begini, enggak. Atau dilempar roti begini, enggak. Tapi enggak kelihatan ketika Tuhan memberkatimu. Word of God, firman. Sama seperti waktu pertama kali Tuhan Allah Bapa mengeluarkan firman. Ketika dia menyampaikan kepada Abraham, aku akan memberkatimu. Ya, aku akan memberkati menjadi bangsa yang besar, serta membuat namamu besar, masyhur. Dan aku akan membuat engkau menjadi berkat. Bukan hanya memberkatimu, tapi menjadikan engkau berkat. Dan Tuhan janji lagi, aku juga akan memberkati orang yang memberkatimu. Jadi setiap orang yang memberkati, orang yang mengandung atau mengemban atau memiliki benih ilahi itu, setiap orang yang sudah memberkati Abraham, yang di dalam Abraham sudah ada benih ilahi itu, ia akan diberkati oleh Tuhan. Namun juga sebaliknya, kalau ada orang yang mengutuk Abraham, karena di dalamnya Abraham itu sudah ada benih ilahi, maka Allah Bapa itu juga akan mengutuk orang yang mengutuk Abraham. Kenapa?
Karena sudah keluar benih ilahi itu. Di dalam Abraham ini, yang pertama namanya Abraham, itu sudah ada benih ilahi. Jadi siapa yang memperlakukan dia tidak benar, dia akan berurusan dengan Tuhan. Tetapi siapa yang memberkati dia akan diberkati oleh dia. Itu janji, itu bukan janji, tapi itu adalah terkandung. Itu adalah terkandung di dalam benih itu. Janji, segala sesuatu di dalam benih itu. Oh my God. Di dalam benih ini, benih firman Tuhan, ini mengandung, ada satu benih, tapi mengandung apa? Mengandung ada proses. Benih itu perlu proses. Kemudian ada apa? Progres. Ya, dan dari progres ini ada pertumbuhan, ada suatu jalinan pertumbuhan. Kemudian ada janji. Ya, dari progres ada janji, dijanjikan. Dan ada apa? Ada ketika dia dibuka, ketika dia pecah itu benih, ada hasil. Ada hasil yang keluar. Itu di dalam satu benih ini terjadi, ada mengandung 4 ini. Ya, ada mengandung 4 ini. Jadi satu benih itu kecil sekali, tidak kelihatan. Firman Tuhan yang disampaikan Allah Bapa kepada Abraham itu tidak kelihatan, tidak ada yang tahu. Tapi itu satu benih. Di dalam satu benih ini mengandung satu janji Tuhan. Ya, promise. Kemudian mengandung apa? Proses. Ketika itu ada proses, kalau sudah promise ada proses. Dan baru ada progress. Dan setelah progress ada provision. Itu dari satu benih. Saudara, kita nggak tahu loh, dalam satu benih itu ada seperti itu. Tapi itu tidak akan terjadi. Provision itu tidak akan muncul kalau benih ini tidak masuk menjadi mati baru pecah. Dia harus mati terlebih dahulu, baru akan terjadi provision. Hasilnya itu baru nampak. Selama benih itu belum pecah, belum mati di dalam dan tertutup, dia tidak akan menghasilkan apapun juga. Tuhan terus memberikan benih ini kepada Abraham. Ya, itu promise. Ada benih yang dilontarkan. Kamu akan menjadi bangsa yang besar. Kamu akan diberkati. Namamu akan termasyur. Menjadi bapa banyak bangsa. Terus terjadi seperti itu. Itu Kejadian 12. Masih di rumah bapaknya. Kemudian dia baru keluar. Di ayat yang keempat baru dia keluar. Dan pergi. Jadi ketika dia menerima firman Tuhan itu, dia baru berusia 60 tahun Abraham. Di tanah Ur Kasdim itu sudah ditaburkan benih itu oleh Tuhan Allah Bapa. Kemudian setelah dia menerima itu, dia mulai pergi keluar dari rumah bapaknya dari Ur Kasdim ketika ia berusia 75 tahun. Tapi itu firman Tuhan, benih sudah ada dan dia berjalan. Dia berjalan terus berjalan. Ya. Dan Tuhan menampakkan dirinya berkali-kali kepada Abraham. Tuhan menampakkan dirinya berkali-kali kepada Abraham. Untuk apa? Supaya benih itu seperti dikasih air, dirawat, dipelihara. Kalau misalnya cuma sekali Tuhan menyampaikan firman, ketika dia menyampaikan begitu saja, tidak lagi terus berjumpa lagi, didatengin lagi. Nah, itu bisa akan kering tanahnya, sehingga benih itu tidak akan bisa tumbuh. Kenapa? Kok Tuhan sejak Kejadian 12 dan seterusnya sampai peristiwa keadaan cerita tentang Abraham, itu Tuhan terus bergaul. Tuhan yang datang, Tuhan yang berfirman, Tuhan yang ketemu lagi. Karena Tuhan pun sudah belajar menabur.
Tuhan belajar menabur dari Taman Eden. Ketika dia menabur di Taman Eden, dia cuma sekali menabur itu, mengutarakan itu. Tetapi dia tidak lagi menabur, lagi mengutarakan itu, menyampaikan firman itu saja terus. Makanya manusia itu jadi kering. Sampai dia bisa mendengar firman dari iblis yang diputarbalikkan. Sekarang Tuhan mengubah bagaimana cara menabur yang benar. Dia mulai dari dia sendiri. Dia berulang-ulang kembali mendatangi Abraham. Kalau saudara lihat dari Kejadian 12, terus Tuhan menampakkan lagi di Kejadian 12 ayat 1, Tuhan berfirman. Kemudian di Kejadian 12 ayat 7, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman lagi. Itu terus lagi. Karena perlu supaya benih ini tidak dicuri oleh iblis. Supaya benih firman yang ditaburkan di Abraham itu tidak dicuri oleh iblis. Abraham ini dikawal terus oleh Tuhan. Abraham ini dijaga terus oleh Tuhan. Bahkan ketika dia ada masa kelaparan, dia harus mengungsi di Mesir. Dia harus tinggal sebagai pendatang asing di Mesir. Pada saat itu dia datang bersama dengan istri, dengan Lot, dengan semua keluarga semuanya. Dia menumpang di situ, di tanah seperti itu. Dan Alkitab mencatat Sarah ini ya, hanya beda usia 10 tahun ya dengan Abraham. Kalau waktu Abraham keluar dari tanah Ur Kasdim dia umur 75 tahun, berarti Sarah pada saat itu umur 65 tahun, kurang lebih seperti itu. Dan mencatat Sarah ini cantik banget. Untuk usia 65 tahun pada zaman itu dia sangat cantik. Sekarang nggak tahu, zaman sekarang usia 65 tahun apakah masih tetap cantik, saya tidak tahu. Bisa cantik teman pasti pakai dipermak segala macam, ditarik sini atau tarik sini seperti itu ya, atau pakai aplikasi seperti itu ya, saya nggak tahu ya. Ya, tetapi Sarah ini dikatakan di pasal yang ke-12 ya, ayat yang ke-12. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata itu istrinya. Oh, saya naik dulu ke 11. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, memang aku tahu engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Seorang perempuan yang cantik parasnya. Cantik, kalau Alkitab mencatat cantik, cantik sungguhan saudara ya. Gak bohongan, gak palsu, gak pakai aplikasi, gak pakai segala macam, tapi sungguhan, cantik bener ya, cantik sekali ya. Oleh karena itu, apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Ya, sesudah Abraham masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik tuh, sangat cantik. Coba lihat istrinya, sangat cantik gak istri? Ya. Dan ketika punggawa-punggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya. Nah, mereka semua memuji-mujinya di hadapan Firaun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Bayangin saudara, di Mesir apa nggak ada perempuan cantik? Pasti mereka cantik-cantik semua. Tapi ternyata Sarah ini melebihi dari perempuan Mesir itu. Sampai semua itu mulutnya begitu Sarah lewat gini, mukanya terbuka semua. Begini semua. Terus pada lapor ke Firaun begitu. Itu ada perempuan cantik sekali seperti itu. Dan sehingga perempuan itu dibawa ke istana. Jadi Sarah ini dibawa ke istananya Firaun ya, karena mereka ini belum pernah ketemu ngeliat orang yang cantik kayak gini ya. Mungkin di Mesir dia orangnya kelihatan cantik, tapi sudah pakai dandanan yang gak karuan, pakai ornamen segala macam. Mereka sudah biasa melihat perempuan kayak gitu. Tapi ini Sarah mungkin sederhana, biasa saja, dan mereka melihat ini cantik sekali. Ini sesuatu yang luar biasa. Firaun belum pernah punya nih gundik seperti ini. Firaun belum, ini pasti kalau dibawa ke Firaun, pasti raja itu senang sekali. Maka dibawa ke sana. Lah, ketika dia melihat itu perempuan yang cantik itu, Firaun mulai jatuh cinta seperti itu. Senang sekali karena dia senang dengan perempuan.
Dan ketika itu dia menyambut Abram. Karena diketahui Abram ini katanya saudaranya. Nah, ketika disambut nih, wah, dengan baik. Ayat 16, Fir'aun menyambut Abram dengan baik-baik. Karena ia mengingini perempuan itu. Dan Abram mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Wih, banyak loh yang dikasih Firaun kepada Abram. Ya. Seneng Abram. Jadi dia ngomong, kamu kalau ditanya kasih tahu aku adalah kakakmu ya, gitu, saudaramu, gitu, supaya mereka nggak bunuh aku. Ya. Karena pasti kalau ada disampaikan itu suaminya, dia dibunuh, yang cantik ini dibawa ke Firaun untuk dinikahi. Ya. Tapi memang saat itu langsung Sarah ini ikut saja yang dikatakan oleh Abram. Dan ketika itu diberikan Firaun. Firaun membagikan semuanya itu. Ya. Abram sudah dapat kambing, domba semuanya. Ayat 17. Tetapi Tuhan menimpahkan tulah yang hebat kepada Firaun. Demikian juga kepada seisi istananya, karena Sarai istri Abram itu. Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikmu? Sehingga aku mengambilnya menjadi istrimu. Sekarang inilah istrimu, ambillah dia dan pergilah. Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantar Abram pergi bersama-sama dengan istri dan segala kepunyaannya. Jadi yang waktu pertama kali diberikan kepada Abram tidak diminta balik, enggak. Dikasih lagi semuanya supaya pergi. Apakah ini salah? Abram bohong enggak? Abram enggak bohong. Memang Sarah itu adalah saudaranya. Ya. Dan kalau memang Abram ini menabur benih yang enggak baik, benih yang salah, berbohong, kenapa Tuhan kasih tulah ke Firaun? Kok nggak ke Abraham? Kenapa kok ke Firaun? Karena Tuhan punya tujuan. Ketika Abram keluar dari rumah bapaknya, dia hanya membawa tidak banyak. Dia akan berjanji, aku akan memberkati kamu. Nah, caranya Tuhan sendiri, saudara, bagaimana dia memberkati. Dia bisa ngambil punyanya siapa dikasih. Tuhan ngambil punya Firaun dikasih ke Abraham. Dia ambil itu kambing, domba, keledai, datang lembu, sapi, diambil untuk dikasihkan ke Abraham. Bisa. Karena Tuhan adalah raja di atas segala raja. Nah, ini banyak orang yang berkata, berarti Abraham bohong dong. Saya kasih tahu, tidak. Dan kalau memang Abraham melakukan kesalahan dalam hal ini, dia harusnya kena tulah, bukan Firaun. Tapi yang kena tulah adalah Firaun. Ini bagaimana cara Tuhan menggenapi promise dari benih yang ada di dalam manusia roh Abram. Dan terus ketika itu dia mulai pergi di Kejadian 13. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Ayat 2. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Nah, itu sudah mulai Tuhan memberkati. Sangat kaya. Kalau sangat, kata-kata sangat pasti sungguh-sungguh sangat ya. Sangat cantik, sangat kaya. Kaya banget. Terus sampai ketika dia sampai tanah itu tidak cukup dengan Lot. Karena begitu banyaknya ternaknya, begitu banyaknya itu harta benda mereka, sehingga ia harus pisah. Dan Lot mengambil Sodom dan Gomora. Tetapi Abram tetap tinggal di Kanaan. Dia menetap di tanah Kanaan. Ya, di ayat 12. Abram menetap di Kanaan. Tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah dari Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Nah, ketemu lagi, Tuhan datang lagi, berfirman lagi. Berapa kali saudara bisa catat Tuhan mendatangi Abraham berfirman?
dia tidak sekali saja berfirman, tapi dia terus menerus. Karena dia menjaga benih ilahi yang ada di manusia roh Abram. Terus lagi, sekali dikatakan berfirmanlah Tuhan, menabur lagi Tuhan dengan firman-Nya. Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu, ke timur, ke barat, utara, dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti apa? Debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung pula. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbanting di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Nah, ini mulai masuk dalam proses. Benih itu mulai diproses sama Tuhan. Sekarang bukan hanya kamu diam, sekarang kamu harus jalan, kelilingi menurut panjang dan lebarnya. Saudara pernah ke Hebron? Yang pernah ke Hebron bisa tahu, memang kelihatan kalau berdiri di situ. Ya, segala ini mau dari yang tadi tempat yang apa ya, timur, barat, utara, selatan, itu bisa dilihat, semuanya kelihatan. Dan tanah itu yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Dan pada saat itu Abram berdiri memandang dari Hebron. Ya, yang pernah ke Israel bisa melihatnya, itu kelihatan. Ketika itu semua kalau keliling ini 360 derajat, oh itu tanahnya Israel itu semua kelihatan. Nah itu dijalani sebelum terjadi itu oleh Abraham. Abraham berjalan keliling lagi dengan pindah tenda lagi, kemudian pindah lagi, dia berjalan seperti yang itu kan. Ada proses yang dia lakukan. Tapi dia tetap belum punya anak. Dia tetap berjalan seperti itu. Ya. Sampai pasal 14 terjadi. Ya. Ketika saat Lot sudah ada di Sodom dan Gomora, terjadi peperangan. Kemudian Raja Sodom dan Raja Gomora itu berperang dengan raja-raja timur, yaitu Kedor Laomer. Dan Lot ini ditawan, dibawa pergi beserta dengan istri dan anak-anaknya dan hartanya ditawan. Dan mendengar itu Abram yang waktu itu mungkin sekitar usianya sudah sampai 80 tahun, dia maju perang. Dia kerahkan pasukannya. Dia sudah punya banyak. Pasukan dari mana? Anaknya cuma satu. Anaknya belum punya anak. Dia punya apa? Bujang-bujang, budak-budaknya tuh banyak semua. Yang dapat dari mana? Dari orang tuanya, dari Fir'aun. Nah itu semua yang menjadi orang-orangnya dia. Dan dia merebut kembali Lot itu. Lot diselamatkan oleh Abram. Dan bukan hanya menyelamatkan Lot bersama istri dan anak-anaknya, tetapi juga mendapat jarahan yang banyak sekali. Dia bisa menjarah yang banyak sekali. Kita lihat di pasal yang 14 ayat 14. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya. Dari bujang-bujangnya, dari budak-budaknya itu ada kawin menawin antara sesama budak, sesama bujang, yang sampai punya anak segala macam. Dan itu tinggal bersama Abram. Dan itu menjadi orang-orangnya Abram. Berapa? 318 orang banyaknya. Bisa 318 orang banyaknya. Dari orang yang tidak punya anak. Ya. Lalu pada waktu malam, pergilah mereka dan ia dan hamba-hambanya itu untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hobah di sebelah utara Damsyik. Dibawanya lah kembali segala harta benda itu, juga Lot anak saudaranya itu serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedor Laomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia,
Maka keluarlah Raja Sodom dan menyongsong dia di lembah Syaweh, yakni lembah raja. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Nah, ini proses dari benih yang Tuhan taburkan dalam manusia roh Abram. Terproses, mulai terproses. Apa? Secara roh, secara menabur. Dia mulai menabur. Dia menyelamatkan Lot. Lot yang tadi disuruh kamu pilih sana, ternyata ditawan. Dia pergi menyelamatkan Lot dan menyelamatkan harta bendanya Lot. Dan juga dia bisa menjara banyak harta. Dia menerima lagi banyak harta. Kemudian ada Imam Melkisedek. Imam ini membawa roti dan anggur, suatu hubungan perjamuan. Ya, ini berarti sebagai perwakilan dari Tuhan, imam yang maha tinggi, perwakilan. Ya, dan itu dia memberkati Abraham. Nah, ingat ya, janji Tuhan, aku akan memberkati orang yang akan memberkati engkau. Dan Abraham tahu, ini seorang imam yang memberkati aku. Aku harus memberikan apa? Perpuluhanku. Abraham mulai menabur pertama kali dengan materi. Walaupun dia belum memiliki yang janji tentang kamu akan punya anak, tapi dia sudah punya materi banyak. Dia mulai pertama kali menabur kepada imam perpuluhan itu. Dikatakan perpuluhan dari apa? Dari semuanya. Banyak tuh saudara. Bahkan di ayat kita 13 pasal 13 tahu bahwa Abraham menjadi sangat kaya. Dari segala kekayaannya diambil 1/10. Bukan dari hasil sehari semingguan, tapi segala kekayaan diambil 1/10 diberikan kepada Melkisedek. Kemudian setelah itu ada Raja Sodom berkata kepada Abraham, berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu. Jadi maksudnya dia minta orang-orang yang tadi ikut dengan Abraham itu yang melawan mengambil harta benda itu mau diambil dengan orang Raja Sodom ini. Ya. Kemudian dia katakan ambil segala ini harta ini untuk kamu. Tapi Abraham berkata kepada Raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Kalau aku, jangan sekali-sekali. Hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini, juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yaitu Aner, Eskol, dan Mamre, biarlah mereka itu mendapat bagiannya masing-masing. Dia tahu ini Raja Sodom dari awal, ya, ini adalah raja yang fasik. Sodom daerahnya orang-orangnya jahat semua. Dia tahu. Nah, ini mau kolaborasi nih raja ini. Mau berkolaborasi. Ambil deh ini tadi yang jarahan ini ambil buat kamu. Sekarang aku minta orang-orang itu, karena dia tertarik dengan orang-orang laki-lakinya itu. Gagah perkasa itu dia tertarik di situ. Itu mau diambil sama dia. Dan Abram tidak mau terima 1 sen pun. Karena Abram berkata, demi Tuhanku yang maha tinggi, tidak akan aku menerima 1 sen pun dari kamu. Supaya jangan kamu bilang kamu yang buat aku kaya. Yang buat aku kaya hanya Tuhan yang maha tinggi. Abram mau menyampaikan demikian. Bukan kamu. Bukan karena aku mau menyelamatkan ini, ngambil jarahan ini. Bukan untuk kamu. Tapi karena di situ ada keponakanku. Bukan untuk kamu. Jadi ini perlu belajar Abraham. Kalau kita nggak tahan pasti saudara. Ambil lah. Pasti saudara zaman sekarang kasih gitu ambil. Oh iya mumpung ya kan. Ambil apa. Semuanya diambil. Ambil. Tapi Abraham tidak mau. Jangan sampai kamu bisa bermegah katakan, aku yang bisa bikin kamu kaya. Tidak, Abraham tidak mau. Abraham mau caranya Tuhan.
yang memberkati dia, bukan cara dunia yang memberkati dia. Jadi Abram menolak. Yang berjanji untuk memberkati aku bukan kamu, Raja Sodom, tetapi yang berjanji untuk memberkati aku adalah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Tinggi. Dia yang berjanji. Dia menolak. Nah, ini belajar di sini. Terus saudara, jadi benih itu masih di dalam roh, tapi Abram sudah mulai nabur secara materi. Sudah mulai materi dan terus berjalan waktu terus menerus seperti itu. Fase 15, Tuhan datang lagi kepada Abraham. Ya, jadi benih yang ditabur di Abraham, manusia Abram ini, ketika ia di Ur Kasdim, itu dinutrisi oleh Tuhan Allah Bapa setiap hari, setiap tahun dinutrisi. Berbeda dengan kejadian di Taman Eden. Ya, berbeda banget. Makanya datang terus. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham. Dalam suatu penglihatan muncul lagi Tuhan mendatangi, ya, bahwa aku, jangan takut Abram, akulah perisaimu, akulah rajamu, upahmu sangat besar. Nah, ketika dia mulai melirik itu, ya kali hartanya orang Sodom banyak juga tuh yang tadi diambil. Ya mulai dia, kenapa ya tadi kok ditolak ya, bagaimana ya ini nanti bagaimana ngeliat itu. Di belakangnya dia ratusan ribuan tuh orang yang harus dia kasih makan, ya kan? Kenapa ditolak ya tadi ya? Nah, Tuhan mulai muncul lagi. Tuhan tahu ini mulai goyah nih Abram nih. Dan Tuhan muncul lagi dan dia berkata, jangan takut Abram. Kalau kamu menolak tadi berkat yang disodorkan oleh Raja Sodom, jangan takut. Karena aku adalah perisaimu. Aku adalah rajamu. Dan upahmu sangat besar. Ketika kau menolak itu pemberian dari Raja Sodom, kau mendapat upah yang sangat besar. Itu terjadi, di maintenance terus sama Tuhan. Dijaga terus tuh benih yang di Abram. Jaga terus dijaga. Sampai dia mulai bingung, ya Tuhan percaya, tapi aku gak punya anak. Terus Tuhan katakan, yang paling nanti kalau harta ini semua larinya ke budakku ini, bujangku ini. Dan Tuhan berkata, bukan, ahli warismu ada satu, yaitu anak kandungmu. Anak kandung itu apa artinya saudara? Anak dari hasil dia dengan istrinya, betul kan? Istrinya yaitu siapa? Sarai. Bukan dengan orang lain, tapi dengan Sarai. Itu anak kandungmu. Itu yang akan menjadi ahli warismu. Mulai lagi, goyah lagi. Karena ini benih belum muncul. Dia sudah usia bertambah. Sarai juga bertambah, tapi kok belum punya anak. Hartanya banyak, tapi anaknya belum ada. Dibawa lagi, dibuktikan lagi sama Tuhan. Keluar, lihat itu. Tahu tadi, kalau ada orang yang bisa ngitung debu, nah sejumlah itu keturunanmu. Belum ada keturunan, satu anak pun gak punya. Sekarang mulai goyah lagi, sekarang keluar lagi dari tenda. Kalau ada orang yang bisa ngeliat itu bintang, hitung itu bintang, kamu bisa ngitung gak? Nah sebanyak itulah keturunanmu. Dia gak bisa ngitung bintang itu, dia juga gak bisa ngitung itu debu tanah. Tapi dia bisa melihat yang menciptakan itu siapa. Yang menciptakan bintang, yang menciptakan debu siapa? Yaitu Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Dari situ dia mulai percaya. Mulai iman ini muncul di dalam Abraham. Dan benih itu mulai ngebuka, pecah. Benih yang masuk di tanah hati roh Abraham ini mulai pecah. Mulai percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan perhitungkan itu sebagai suatu kebenaran. Bukan sampai di situ lagi. Muncul lagi Tuhan terus. Bagaimana aku bisa tahu kalau engkau janjimu seperti ini Tuhan? Dia sampaikan lagi, bawa padaku sekarang, buktikan. Bawa persembahan di ayat 9. Ambil bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor burung merpati. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain, tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Apa artinya ini? Tuhan minta, sekarang persembahkan. Mulai tabur kamu sekarang.
Kalau kamu mau lihat janjiku, tabur sekarang. Tabur melalui apa? Materi yang sudah kamu punya. Tuhan minta persyaratannya. Seekor lembu berumur 3 tahun. Seekor kambing betina berumur 3 tahun. Seekor domba jantan berumur 3 tahun. 3 tahun. Seekor burung tekukur. Seekor anak burung merpati. Nah, itu semua dipersembahkan kepada Tuhan. Sampai ada burung-burung yang liar mau makan, diusir oleh Abraham. Nah, Abraham ini udah dikorbankan gini. Dan Tuhan bilang jangan berikan sesuatu apapun di atasnya. Ketika menjelang matahari terbenam, Abraham tertidur nyenyak sekali karena dia menungguin Tuhan. Nah, pada saat itu gelap gulita meliputi dan mengerikan. Ya, betul-betul gelap gulita. Dan firman Tuhan di ayat yang ke-13 kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai sungai yang besar itu, sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het dan orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi dan orang Yebus. Itu diulang lagi, mulai muncul apa? Janji Tuhan. Tuhan berjanji lagi. Jadi begitu benih itu pecah, ada muncul apa? Iman percaya. Ketika ada muncul iman percaya, Tuhan mau apa? Taburkan sekarang, bawa persembahan itu. Dan Abraham memberikan persembahan itu. Dan betul-betul dilihat ternyata Abraham mempersembahkan itu. Taat dia. Dan dia Tuhan yang memberikan perapian itu. Dan itulah Roh Kudus yang menjalani semuanya. Dan dia dipenuhi Roh Kudus pada saat itu. Dan itu artinya apa? Ada komunion, terjadi suatu perjanjian, covenant lagi. Terus saudara, Abraham dikawal oleh Tuhan untuk apa? Menjaga benih ilahi itu tidak dicuri oleh iblis. Tapi setelah dikawal sedemikian rupa oleh Tuhan, ternyata yang mencurinya itu bukan dari luar orang Kanaan, tapi yang mencurinya adalah orang yang di dalam tendanya sendiri, yaitu istrinya sendiri yang mencurinya karena tidak percaya. Dan Sarai ketika melihat dirinya tidak percaya, tidak bisa melahirkan, Tuhan tidak memberikan anak kepadaku sampai usia sekarang, maka disodorkan tuh pembantunya, ART-nya kepada Abram. Padahal ART-nya ini dari orang Mesir, disodorkan. Dan ini kita lihat di ayat yang pasal 16 ayat 2. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah, hampiri hambaku ini itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan salahnya di sini. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai, ya. Jadi Abram suka mendengarkan perkataan Sarainya. Ya. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu. Yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. 10 tahun tinggal di Kanaan. Lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. 10 tahun di tanah Kanaan. Tadi umur 75 tahun. Berarti umur 85 tahun.
Yang goyah bukan Abram, yang goyah Sarainya. Tetapi ketika Sarai berkata, Abram goyah juga. Seharusnya Abram ini tetap berkata, tidak. Karena Tuhan berkata bahwa aku akan memiliki anak dari anak kandungku. Nah, anak kandungku, kamu adalah istriku. Berarti anaknya kamu dengan aku. Seharusnya Abram berani berkata demikian. Seperti Abram berkata kepada Raja Sodom, tidak, aku sekali-kali mengambil satu kali tali kasut pun gak akan. Kenapa ketika disodorkan ART, Abram tidak bisa menolak? Ya kan? Tidak bisa menolak. Dia bilang, iya deh, ikut. Ya kali-kali ini omonganmu benar. Ya seperti itu. Kenapa? Ya. Dia iya aja. Nah, ini masuk dalam apa? Proses tadi. Benihnya itu mulai apa? Mulai rentak, mulai ada keraguan, gagal seperti itu. Dan itu yang menjadi agak dibuat lagi lama lagi. Coba kalau dia menolak perkataan Sarah, tidak akan dibuat menunggu sampai 25 tahun. Ini dibuat lagi lama lagi karena Tuhan sudah mau menjaga lagi. Sehingga ketika itu dikatakan 10 tahun Abram sudah gak goyah, si istri goyah. Goyah banget dia nyodorin, diterima juga gitu loh ya toh. Jadi yang salah siapa dengan yang siapa nih nggak tahu saya ya. Dua-duanya oke. Ini ada yang nggak terima soalnya ya. Sehingga ketika itu ART-nya ini mengandung dan melahirkan seorang anak ketika Abram berusia 86 tahun. Mulai lagi harus apa? Diulang lagi oleh Tuhan. Karena ini Abram sudah pecahnya ini ngawur. Benihnya ngawur. Sekali lagi dia harus tabur lagi itu benih itu. Makanya extend lagi tuh waktunya. Mundur lagi. Dan Abram, Tuhan ini langsung datang lagi kepada Abram di pasal 17. Ini ceritanya saudara sabar ya, ini berurutan ya. Karena ini luar biasa. Ini caranya Tuhan yang sesuai untuk desain semuanya pada sampai kita. Ketika Abram berumur 99 tahun, dari 86 sampai 99. Berapa tahun? 86 dan kemudian dikatakan ketika umur 13. Nah, seusia itulah Ismail berusia 13 tahun. Tunggu sampai dia berusia 13 tahun, Tuhan muncul lagi. Berfirman lagi kepada Abram. Setelah apa? Setelah dia sudah layu. Nah, karena sebelumnya itu dia masih gagah perkasa begitu ya. Nah, ini ditunggu sampai sudah layu. 99 kurang 1, 100 tahun. Kalau Abram 99 tahun berarti Sarai umur 88. Karena beda 10 tahun ya. Nah, pada saat itu mulai Tuhan ini datang lagi. Dan dibuat apa? Perjanjian yang luar lagi, yang lebih sakral lagi, yang lebih sah lagi ya. Ayat 1. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang maha kuasa. Hiduplah di dalamku dengan tidak bercelah. Ya. Akulah Tuhan Allah yang maha kuasa. Kembali diingatkan. Dia udah lupa kali ketika dia, akulah perisaimu. Lupa. 13 tahun lumayan. Tuhan muncul lagi. Akulah Allah yang maha kuasa. Akulah Allah. I am the Almighty God. Dia mulai menyatakan itu. Sekarang kamu berjalanlah, hiduplah di hadapanku. Walk habitually before me. Walk in habitually before me. Tanpa celah. Mulai diingatkan lagi. Tanpa celah. Karena kamu sudah membuat celah nih satu. Sekarang diulang lagi ya. Akulah Allah yang maha kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercelah. Karena Abram sudah buat celah dengan menerima ART ya. Menerima ART yang disodorkan oleh Sarai
Karena dia melihat, oh aku harus menghormati tuh istriku, ini kan pemberian dari istriku gitu kan, dia harus aku terima gitu ya. Bukan aku yang mau, istriku yang mau seperti ini ya. Tetapi itu bagi Tuhan adalah celah. Dan Tuhan ingat lagi, walk in habitual fellowship with me. Hiduplah bersamaku tidak dengan celah ya, tanpa celah ya. Knowing that you are always my presence, and you walk habitually before me with integrity, knowing that you are always in my presence. Nah, Tuhan minta kamu harus sadar kalau kamu berjalan itu selalu kamu berada di hadiratku. Sekalipun kamu disodorkan oleh HRT dari istrimu, ingat kamu berjalan di dalam hadiratku. Seharusnya kamu bisa menolak itu. Diingatkan oleh Tuhan. And be blameless and complete in obedience to me. Taat yang sesungguhnya kepadaku, bukan kepada istrimu, tapi kepadaku. Nah, Tuhan kembali lagi ingatkan itu. Karena Abraham buka celah selama 13 tahun itu. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abraham, dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku. Nah sekarang mulai diminta suatu perjanjian. Kalau tadi selama semuanya itu tidak ada perjanjian yang tertulis, misalnya seperti itu ya. Dulu yang kemarin-kemarin itu Tuhan ngomong, Abraham tidak melakukan apa, cuma menabur. Sekarang Tuhan minta kamu juga harus bertindak, ada action. Nah sekarang dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar. Apa, saudara? Kau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Ini perlu. Engkau telah kutetapkan. Nah, berarti ketetapan dari Tuhan. Jadi Tuhan yang menetapkan. Tuhan sudah tetapkan dari awal. Abram menjadi Abraham, menjadi bapak dari bangsa yang sangat besar. Bangsa-bangsa. Ya, itu ketetapan, bukan ketetapannya Abraham. Terus kemudian, aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Lagi firman Allah kepada Abraham. Nah udah berganti nama jadi Abraham. Dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku. Engkau dan keturunanmu turun-temurun, inilah perjanjian yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang orang asing, tetapi yang tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang kau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku, dan itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang yang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abram tentang istrimu Sarai sekarang. Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tapi Sarah. Itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya
sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Lalu tertunduklah Abram dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abram berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman, tidak. Tegas ini saya katakan, tidak. Melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia, dan menjadi perjanjian yang kekal untuk turun-temurun. Tentang Ismail aku telah mendengar permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu, dan sangat banyak. Ia akan memperanakan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak, yang akan dilahirkan Sarah bagimu. Tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Setelah selesai berfirman demikian kepada Abram, naiklah Allah meninggalkan Abram. Tuhan selalu tegas. Akibat dari dia Abram menabur benih yang salah, itu akibatnya dituai sampai sekarang. Dituai permusuhan itu sampai sekarang. Konflik itu terjadi terus sampai sekarang. Tetapi Tuhan sudah ngambil suatu ketetapan yang menjadi anak perjanjian, bukan Ismail, tapi Ishak. Pada saat itu Ishak belum lahir loh. Belum ada. Di rahimnya Sarah juga nggak ada, belum ada. Sarah sudah umur 90. Abram 100, hampir 100, dia 99. Jadi setahun setelah pasal ke-17. Belum ada. Terus diulang lagi janjinya Tuhan. Ya, diulang lagi. Bagaimana nih saudara bisa ngeliat Tuhan itu terus mengulang terus, mengkawal terus supaya nggak goyah tuh. Di pasal 18 diulang lagi, datang lagi. Sekarang secara fisik manusia. Kalau tadi semua itu secara penglihatan, secara waktu Abram berdoa. Sekarang ada 3 orang bisa dijamah makan bareng dengan dia kelihatan. Tapi Abram tahu ini adalah Tuhan. Ya. Dan orang itu dikirim oleh Tuhan, malaikat Tuhan, untuk menyampaikan kepada Abram. Ya. Di pasal 18. Ya. Kemudian setelah itu Abram mulai tahu, wah ini adalah Tuhan. Ya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abram. Ya. Dekat pohon tarbantin di Mamre, sedangkan ia duduk di pintu kemah. Waktu itu panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya dan menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapatkan kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Nah, Abram mulai tahu, dia bisa mengidentifikasi, ini Tuhan. Ya. Lalu ayat 9, lalu katanya kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana, di dalam kemah. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan, mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abram dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya. Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan birahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Lalu berfirman Tuhan kepada Abram, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sesungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil bagi Tuhan? Pada waktu itu telah ditetapkan, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa kok. Siapa yang tertawa? Aku gak tertawa. Sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa.
Abraham tertawa, Sarah tertawa. Tapi berbeda tertawanya Abraham dengan tertawanya Sarah. Berbeda banget. Tertawanya Abraham, dia tertawa di dalam roh. Tetapi Sarah, dia tertawa di dalam daging. Melecehkan Tuhan, menista Tuhan. Apa bisa? Mana mungkin? Mana bisa? Nah, Tuhan mulai muncul. Adakah yang sukar bagi Tuhan? Saudara, jangan menertawakan Tuhan. Ya, kalau engkau menertawa, bagaimana bisa? Mana mungkin? Tuhan ternista. Ya. Dia tahu kalau di dalam kita menertawakan Dia, mana bisa sih? Tapi ingat, Tuhan berkata, tidak ada yang sukar bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya. Dan terus saudara, ya, semoga waktunya cukup di sini. Dan terus ternyata itu diizinkan Tuhan, proses itu belum terjadi. Terus sampai masa ketika Abraham harus negosiasi dengan Tuhan tentang Sodom dan Gomora. Saya tidak bicara itu. Kemudian Abraham bertemu dengan Abimelek di tanah Negeb. Nah, usia Sarah 99 tahun. Tapi ternyata Sarah itu masih cantik. 99 tahun masih ditaksir oleh yang namanya Abimelek. Sampai mau dipinang 99 tahun. Kalau sekarang sudah nggak tahu seperti apa. Ya, ini 99 tahun sampai mereka tuh suka sekali karena memang cantik sekali. Pasal 20. Ya, itu Abimelek tuh menaksir dan mau mengambilnya menjadi istrinya. Ya ampun, punya istri 99 tahun gitu loh ya. Nah, tetapi pada saat itu Abimelek ketika tidur didatangi oleh Tuhan dalam mimpi. Kamu jangan ambil dia karena dia sudah bersuami. Loh, aku enggak, ini kok Tuhan, aku tulus kok, tidak punya apa-apa. Katanya juga itu adiknya kok. Iya aku tahu, tapi itu adalah istri dari seorang nabi, ya kan? Jangan diambil. Akhirnya besoknya dia bangun, marah dia pada Abraham. Kenapa lu bilang itu adik lu, ya? Marah gini-gini. Loh, tapi memang beneran adik kok, dia bilang gitu. Adikku seayah tapi lain ibu kok, memang gitu, ya kan? Tapi tetap seperti itu. Lalu katanya, nah ini lagi bagaimana cara Tuhan memberkati Abraham lewat peristiwa ini. Abimelek memberikan berkat yang luar biasa kepada Abraham. Di ayat yang ke-16. Lalu katanya kepada Sarah, ya, ayat 14. Kemudian Abimelek mengambil kambing, domba dan lembu sapi, hamba laki-laki dan perempuan, lalu memberikan semuanya itu kepada Abraham. Sarah istri Abraham juga dikembalikannya kepadanya. Dikembalikan Sarahnya. Dan Abimelek berkata, negeriku ini terbuka untuk engkau, menetaplah di mana engkau suka. Lalu katanya kepada Sarah, telah kuberikan kepada saudaramu 1000 sikal perak. Itu bukti kesucianmu bagi semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Maka dalam segala hal engkau dibenarkan. Lalu Abraham berdoa kepada Allah dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budak perempuan sehingga mereka melahirkan anak. Sebab tadinya Tuhan menutup kandungan setiap perempuan istana Abimelek karena Sarah istri Abraham. Tuhan kirim lagi berkat kepada Abraham. Itu caranya Tuhan memberkati. Tuhan memindahkan harta dari orang yang Tuhan kehendaki untuk diberikan kepada orang yang Tuhan kehendaki. Saudara, sebetulnya masih terus. Dan sampai akhirnya Sarah mengandung di usia 90 tahun. Dan Abraham memiliki anak di usia 100 tahun. Dari umur 60 sampai 100 tahun, 40 tahun. Ya. Di Roma 5, Paulus mencatat bahwa Abraham sebetulnya gak ada dasar untuk percaya, gak ada dasar landasan untuk berharap. Tapi dia tetap berharap. Dia tetap percaya karena yang ngasih benih itu, yang berjanji itu bukan orang sembarang orang, tapi yaitu Tuhan Allah yang luar biasa. Dan dia percaya. Dan sampai akhirnya ketika sudah melahirkan, ini yang the most important. I have 5 minutes. Yang sudah lahir itu anak Ishak. Sudah lahir, sekitar sudah dewasa. Kemudian Tuhan datang lagi. Dan Tuhan minta itu anaknya untuk dikorbankan. Kalau saudara
yang sudah nunggu 40 tahun, lewati masa seperti itu semua, janji Tuhan segala macam gitu. Sekarang sudah punya anak, anaknya itu sudah kelihatan sudah dewasa. Kemudian suruh sekarang bawa anakmu itu korbankan untuk aku. Apa pikiranmu? Pasti ini Tuhan yang benar atau Tuhan yang salah ya? Ini suara Tuhan atau suara siapa ya? Pasti seperti itu, saudara. Kan Tuhan janji, katanya aku akan jadi bangsa yang besar. Sedangkan aku baru punya anak satu, terus diambil lagi. Terus aku ketika punya anak seumur 100 mau punya anak berapa lagi? Tapi sebetulnya setelah Sarah mati, Abraham masih punya anak lagi dengan Keturah. Amazing masih ini. Ya. Sampai mana tadi? Nah, diminta satu ini. Padahal datanya ini adalah anak perjanjian. Dari Ishak ini perjanjianku denganmu. Dari Ishak inilah yang menjadi ahli warismu. Sekarang mau diminta. Akhirnya Abraham apa? Taat apa enggak? Taat, tetap taat. Dan ketika dia melakukan itu semua, taat sampai dia mau menjatuhkan kapaknya itu, ketaatan itu dilihat oleh Tuhan. Dan itu adalah representasi daripada hatinya Allah Bapa. Dan itu yang mau Tuhan tunjukkan. Begini loh, aku juga menaburkan benihku, anakku satu-satunya. Kalau kamu, anakmu gak jadi dibunuh, tapi anakku nanti akan dibunuh. Dan Tuhan Allah Bapa menunjukkan dengan cara demikian. Ini adalah proses keselamatan itu. Yesus Kristus adalah anak Allah Bapa. Dan dialah yang akan mati untuk menebus manusia. Ishak saat itu sebagai simbol yang untuk Tuhan Yesus Kristus. Tetapi tidak jadi karena melalui Ishak nanti harus muncul keturunan-keturunan bangsa Israel yang lain. Tapi dari sini itu benih. Bagaimana engkau mau menabur enggak? Kalau itu anak satumu laki-laki, anak satu-satunya laki, diminta Tuhan, kau beri enggak? Tuhan juga mau menguji saudara dan saya semua. Punya satu-satunya harta, punya apapun, kau beri enggak? Dan Abraham sini menunjukkan hatinya dia itu sudah persis dengan hati Bapa. Ketika hatinya dia sudah persis dengan hati Bapa, maka itu baru muncullah tunas itu. Selama hati kita belum plek sama Tuhan Bapa, tunas itu, benihmu tidak akan tumbuh. Benih yang baik tidak akan tumbuh. Sampai hati kita persis dengan Bapa. Yaitu ketika sampai kalau diminta, apakah kau berikan? Nah sekarang saudara dan saya, hidupmu adalah benih dari Tuhan Allah Bapa, amin. Ya. Apakah benih itu kau berikan kepada Tuhan? Apakah hidupmu kau taburkan kepada Tuhan? Atau kau tabur kepada dunia? Ya. Kalau ini satu-satunya harta, ya, kita nggak punya gelang, nggak punya apa, nggak punya ternak, nggak punya ama, nggak punya kambing domba, nggak punya apa-apa, tapi punya ini, diminta sama Tuhan. Ini harta nggak? Dirimu harta nggak? Dan Tuhan akan menguji itu. Kau berikan nggak kepadaku? Ragu-ragu nggak? Abraham memberikan contoh bagaimana Allah Bapa memberikan contoh bagaimana cara menabur, dan Abraham juga merespon, mereply juga bagaimana cara menabur, dan juga nantinya mungkin minggu depan saya akan ajar bagaimana cara menuai. Tapi menabur yang seperti ini yang diajarkan oleh Tuhan Allah Bapa. Satu-satunya yang kamu punya, kamu tabur. Sama Bapak juga, satu-satunya anaknya dia tabur. Dia serahkan. Nanti ada penyerahan anak. Apakah benar-benar anakmu kau serahkan kepada Tuhan? Apakah sungguh-sungguh hidupmu kau serahkan kepada Tuhan? Kalau engkau menyerahkan harta aja gak mau, kalau engkau memberi persembahan aja gak mau, kalau engkau memberi perpuluhan aja ogah-ogahan, kalau engkau memberikan segala sesuatu semuanya aja masih hitung-hitungan, gua dapat apa, Tuhan dapat apa, menabur ini dapat untungnya berapa, masih hitung-hitungan seperti itu. Apalagi nyawamu, apalagi hidupmu, tidak akan pernah kau berikan kepada Tuhan.
Engkau mungkin menabur uang kepada gereja, kepada menara doa, tapi hidupmu kau tabur ke dunia, nggak akan berarti. Pada saatnya waktu menuai, engkau tidak menuai apapun. Kalau menabur harta, uang, engkau akan menuainya. Tapi kalau engkau menabur ini hidupmu, engkau akan tuai di hidup yang kekal. Benih yang sesungguhnya adalah saya. Katakan, benih yang sesungguhnya adalah saya. Amin. Ini saudara, ini mau kau tabur di mana? Cek masing-masing. Bukan masalah materi, itu kesekian nanti later. Ini dulu mau ditabur di mana? Taburlah seperti Abraham menabur Ishak kepada Tuhan sampai pada detik terakhir. Kemudian Tuhan berkata, stop. Dari segala perjalanan hidup Abraham, disitulah Abraham menemukan nama Tuhan. Mulai dari pertama dia menemukan, dia berjumpa dengan Yahweh. Dia berkata, akulah, I am your king. El Shaddai juga mulai muncul. Akulah yang akan berkuasa memberikan semuanya. Kemudian ketika dia menyerahkan Ishak, di situ muncul Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Nggak jadi itu Ishak dikorbankan. Tiba-tiba ada suara di belakang seperti itu, yang akan menjadi ganti sebagai korban bakaran. Dan ketika ada orang yang datang secara fisik, dia menyambutnya dengan kata Tuhanku. Di situ muncul apa? Adonai. Dari bergaulan Tuhan mau dengan Abraham, keluarkan bergaul. Itu menunjukkan saya ini loh, Tuhan ini loh, aku ini loh. Aku ini adalah rajamu, aku ini adalah penyediamu, aku ini adalah yang menolongmu, aku ini. Tuhan mau menunjukkan aku adalah maha kuasa. Dia mau menunjukkan semuanya tentang siapa dia. Lewat dari taburan kita diajar, engkau akan bisa mengetahui who is your God, siapa Tuhan. Dan dia berkata, I am who I am. I am the Almighty, El Shaddai, Jehovah Jireh, Adonai, muncul semua. Dan kalau kita tahu siapa dia yang berkata, akulah El Shaddai. Dikatakan ini, apa yang sukar bagiku? Nggak ada yang sukar, saudara. Jadi kalau kita mau tabur hidup kita kepada Tuhan, nggak akan ada yang sukar bagi Tuhan untuk mengubah semuanya. Amin.